Oke, assalamualaikum, selamat sore sahabat tani dan sahabat horti, khususnya yang lagi ingin menanam porang ya, karena belakangan ini saya intensif sekali membuat video tentang budidaya porang. Nah, ini saya berada di lahannya Mas Supri yang ada di daerah Wonokerto Bandar. Waktu dulu saya yang sudah datang ke sini, dan sekarang ini sudah mulai masa durman. Nah, ini untuk yang sebagian masih ada yang segar, dan ini banyak gulmanya ya, banyak rumputnya. Nah, ini tadi saya tanya ke beliau, ini kenapa rumputnya nggak dibuang atau gimana? Ternyata ini ada fungsinya. Nah, kalau yang bagian atas ini sudah hampir semua mati ya, udah muat dorman ya. Ini bukannya mati istilahnya ini gagal, bukan. Justru ini emang waktunya dorman, waktunya pohonnya sudah mulai mati. Nah, ini beliau-beliau lagi pada ngambilin katak ya. Oke sahabat, dekat aja sini Mas. Nah, ini kita langsung bincang-bincang saja dengan beliau tentang budidaya porang. Walaupun kemarin saya sudah sering wawancara beliau, nah ini pas kebetulan kesempatan udah pada dorman, nanti kita mau coba buktikan sampel ya. Sampling lah, kita beberapa pohon kita coba bongkar hasilnya seperti apa dengan metode tanam jarak rapat 25 kali 25 Mas. Yeah. Ya begitu. Oke, menurut jenengan Mas, dengan menanam dengan jarak rapat, nah ini kan sudah terbukti Mas ya. Iya. Menurut jenengan hasilnya gimana Mas? Sesuai harapan, sesuai ekspektasi, apa mencapai target atau enggak gitu Mas? Coba Mas. Untuk yang lahan ini ya, terutama kan untuk lahan ini kan terbagi menjadi dua ya. Yang separuh ke bawah ini kita gunakan dengan katak super isi sekitar 100. Kemudian yang petakan ini ke atas kita gunakan katak isi 350. 350 tuh Ya. Sampelnya seperti apa Mas? Besarnya? Ya kurang lebih seukuran segini. Nah, itu 350 ya. Ya. Oh, Segini. ya, Satu ruas jari. Nah, satu Ya. ruas jari ya. Nah, ini dulu kita tanam di bulan Oktober. Dulu kan harapannya kita tanam isi segini itu ya, harapannya kan kita paling estimasinya dapat 2 on sampai 3 on. 3 on. Ya. 2 on sampai 3 on. Itu kan tadinya targetnya untuk pembibitan. Dan Makanya untuk ditanam ulang lagi ya, nantinya. untuk lahan ini kan kita tanam satu bedengnya isi 4. Simpan. Ya, isi 4. Nah, kemudian kalau melihat pertumbuhan dari tanaman yang ada di sekitar sini, ini alhamdulillah ya, insya Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nanti Lebih tinggi. Ya, nanti kita buktikan aja. Oh, harapannya kan 2 on, tapi Ya, kenyataannya harapannya 2 on 3 on. Nanti kita lihat kenyataannya dia nanti jadi berapa onnya. ya. Ya, itu nanti kita lihat dari genggaman tangan Kira-kira kita saja. Karena beberapa yang kemarin kita sampel dari bibit yang isi 350, ada yang keluar 6 on, setengah kilo itu ada. Artinya kan sudah sesuai dengan target. Sudah lebih dari target. Ya, walaupun ya tidak 100%, maaf ya. Tidak 100% nanti hasilnya merata seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita sudah di atas 80% sesuai dengan target, itu kita anggap sudah berhasil. Ya. Karena kan setiap budidaya pasti ada resiko. Yang kadang kalau saya hitung itu adalah 10-15% itu kita anggap resiko. Resiko. Ya, resiko. Jadi untuk tanam rapat, itu berarti dalam 1 hektar skala seperti ini, tanam ini berarti muat sekitar 100 Ya, 100.000 kurang lebih. Iya, kurang lebih 100.000 tanaman dalam 1 hektar. Oke, Mas, kita langsung aja Mas, kita coba bongkar Mas. Yang mana sampling. Mas? Ini Sampling. yang sini. Wah, Ini Pak. kita coba bongkar. Iki. Ya. Ini. Nah, ini Mas belahan mah itu. Nah, itu udah kelihatan. Nah, itu udah kelihatan. Ini lumayan ini. Nah. Setengah kilo ini dapat ini. Setengah kilo ya. Akarnya belum turun jadi rada susah gitu Pak. Yang bawahnya yang belum ini.
biar Iya, tidak Mas, angel, jajarannya Mas. kelihatan. Oh, biar kelihatan. Nah, Ya udah. jaraknya kan enggak usah diangkat apa-apa. Enggak usah diangkat semua. Nah, jaraknya. Udah kelihatan jaraknya, Ini jarak tanamnya. seharusnya sini tadinya ada. Udah itu pojokan satu lagi, Pak. Mosok iya ada. 4 ah. Tadi kalau enggak saya ya bibitnya hilang kayaknya. Hilang soalnya kan ini Terus kena air. kena aliran air. Enggak ada. 25. 25. 25. Coba angkat aja satu ini. Mosok nggak diangkat, harus diangkat dong. Susah, Pak. Ya. Aku sih nggak mau tahu, pokoknya harus diangkat. Air. Luar biasa ini. Karek anu saya kan. Mas, nanti tangan dua tuh Mas. Dari sini tuh Mas. Nah, udah bisa. Oke, Pak. Ayo ngotok. Akar bawah saya kenceng soalnya. Ada 6 on Mas, 6 on 7 on Mas. Ya, kurang lebih setengah kilo, Mas. Ya. Ya. Kalau kita lihat lingkar genggaman tangan ini kurang lebih ya sekitar 5 on, 6 on. Berarti sudah mencapai target Mas ya? Iya, sudah mencapai target. Kalau ini pun kalau kita lihat lingkarnya ini juga sekitar setengah kilo. Yang itu juga sekitar Setengah kilo. setengah kilo. Jadi bisa dibilang rata-rata setengah kilo ya? Ya rata-rata setengah kilo lah. Oke, Iya. berarti sudah. Ini menurut jenengan dari evaluasi ini Mas. Kalau istilahnya pengolahan lahannya lebih maksimal. Jenengan sini Mas, biar nggak backlight Mas. Nah, pengolahan lahannya maksimal, terus pupuk dasarnya maksimal, istilahnya cukup seperti yang Anda utarakan kemarin itu minimal 1000 karung itu per hektar. Bisa nggak Mas ini lebih besar lagi Mas hasilnya? Ya insya Allah Bisa ya. ya. Tapi dengan hasil yang begini ini sudah cukup lumayan ya. Ya untuk ukuran tadi yang kita masukkan satu ras jari kelingking, jari ini manis. Ini kalau saya sendiri sih sebenarnya sudah puas. Sudah puas ya. Iya. Berarti bisa saya ambil kesimpulan ini berarti tanam dalam 1 hektar itu dengan bibit 350 per kilo ya, isi 350 kata. Ya. Terus tanam 1 hektar berarti isinya kurang lebih 100.000. Ya. Dengan rata-rata setengah kilo berarti menghasilkan 50 ton. Ya, kurang lebih 50 ton. Nah, 50 ton. Itu dalam 1 musim Mas ya? Satu musim. Terus umpama nanti kita bongkar di bulan Juli, Ya. harga kurang lebih kalau lihat berkaca dari tahun yang lalu itu di atas 10.000. Kita ambil 10.000 saja. Berarti sudah sekitar 500 juta. 500 juta. Benar ya? Ya, kurang lebihnya. Nah, berarti sebenarnya setahun menghasilkan 500 juta itu sebenarnya bagi petani sudah luar biasa, udah wow sekali. Ya. Berarti kita anggap sukses ini Mas ya. Iya, Ya, alhamdulillah insya Allah sukses. Untuk yang ini ya. Heeh. Oke. Terima kasih banyak untuk Mas Supri Iya. atas saya dikasih kesempatan untuk melihat kebun beliau dan kita membuktikan sendiri bahwa dengan tanam rapat itu ternyata hasilnya bisa luar biasa dalam 1 musim ya, 1 kali panen. Oke. Nah, terus ini janji saya tadi kepada kawan-kawan, ini saya lihat sudah dorman tapi mohon maaf ya, ini gulmanya ini luar biasa dan dibiarkan oleh beliau. Tadi saya sudah tanya kenapa dibiarkan, beliau sudah menjawab dan saya sudah paham. Nah, berikutnya Anda biar nggak penasaran, saya tanya langsung, Mas, kenapa ini gulma tidak dicabut atau disemprot atau gimana Mas? Fungsinya apa ini gulma Mas? Di penghujung masa dorman ya, di penghujung masa tumbuh porang, terutama yang kita tanam di lahan terbuka semacam ini. Ini kan kita nanti setelah dorman belum langsung kita panen ya. Belum kita panen ya, kita panennya tetap nunggu harga bagus. Jadi
Gulma kita biarkan. biarkan untuk menjaga kelembapan tanah Iya. supaya tidak nanti pas kemarau kena terik matahari jadi kering panas ya. Tujuannya itu bukan ya. Tujuannya itu untuk untuk antisipasi umbi di Umbi. dalam tanah biar tetap terjaga. Oh, Karena kan di lahan terbuka semacam ini terik matahari kan langsung ke tanah. Heeh, Nah, kalau tanah itu tidak ada penghalang gulma, otomatis tanahnya itu nanti kering. kering seperti ini Kering ya. semacam ini. Ini pun masih agak lihat basah. Nanti akan kering sekali dan itu akan berpengaruh ke umbi. Umbi. Ya, umbinya bisa matang. Umbi takut rusak ya. Iya, bisa matang. Apalagi umbi yang mau buat bibit lagi. Waduh, Bisa matang. resiko Oleh matang. karena itu kita biarkan Gulma gulma untuk semacam menutupi. ini, untuk menutupi. Dan yang kedua, sebenarnya tujuan kita di bulan April kemarin tidak kita bersihkan gulmanya. Ya harapannya agar porang itu sampai bulan Mei akhir itu tetap masih tumbuh. Masih tumbuh. Iya, karena kelembapan tanah terjaga. Ya, banyak kan di lahan-lahan yang lainnya Udah habis. sudah habis. Nah, ini saya lihat juga masih banyak ini yang banyak masih yang subur. subur. Padahal di tempat-tempat lain itu sudah habis semua rata, sudah nggak kelihatan tanaman. Kalau di sini masih ada ini. Ini bulan Mei ya Mas, pertengahan Mei ya. Iya, ini pertengahan Mei, berarti tanggal 17. 17 ya. Itu masih banyak yang tumbuh, masih banyak yang segar-segar. Anda bisa lihat ya tuh. Oke, terima kasih banyak Mas Supri atas uraian dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi Anda-Anda yang ingin berbudidaya porang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.